orang-orang pemuka Quraisy di dalam mencegah berkembangnya umat Islam atau Muslim pada saat itu. Mereka menawarkan harta yang begitu banyak, menawarkan dari apa-apapun yang ingin kemudahan bagi Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad menjawab dengan surat tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa mengharapkan keberkahan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui dari mengenal junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal pribadi, akhlak, budi pekerti Rasulullah SAW. Alhamdulillah saat ini kita kurang lebih telah melalui banyak sekali pengenalan terhadap kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat ini kita mengenal melalui dari sirah nabawi, atau cerita sejarah dari kepribadian Nabi itu sendiri. Kenapa tercatatnya sirah nabawi ini? Karena risalah yang beliau bawa, kemudian terbentuknya akhlak beliau yang tentunya banyak sekali hikmah yang begitu bisa kita petik dan kita ambil. Alhamdulillah kemarin kita kurang lebih bercerita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas permintaan siapa orang yang tentunya Allah pilih atau Allah cintai di antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Abu Jahal. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan petunjuknya atas orang yang tentunya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah pilih, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di waktu pada masa beliau masih memegang dari pemahaman nenek moyang tentunya yang beliau pegang di kalangan orang-orang Quraisy yang tentunya banyak yang masih berpegang teguh atas hal itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau telah banyak goncangan di dalam dirinya karena melihat dari tidaklah sesuai yang ia rasakan ketika bersikap melihat orang-orang lemah atau orang-orang yang telah memeluk Islam itu, ketika dia mengikuti dari apa yang diajak oleh Nabi Muhammad, malah diberikan suatu siksaan atau hal yang tidak patut untuk diberikan. Padahal mereka tidak ada perlawanan dan ataupun menentang. Dan sedemikian rupalah Sayyidina Umar bin Khattab mengalami di dalam jiwanya yang tidak menerima hal tersebut. Walaupun dia masih menolak hal tersebut karena melihat dari lingkungan atau nenek moyang yang pada saat itu orang-orang pemuka Quraisy, mereka masih berpegang bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang benar. Berjalannya waktu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengalami tentunya suatu hal tekanan yang menyebabkan beliau sangat marah dan ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan pedang terhunus, ia mendatangi, mencari Rasulullah SAW. Di pertengahan jalan dia berpas-pasan dengan seseorang yang tentunya seseorang itu telah mengatakan suatu hal yang membuat Sayyidina Umar ini pun tergoncang. Karena dia mendengar dari orang yang telah berpas-pasan tersebut, adiknya yaitu Fatimah telah memeluk dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia berbalik mengunjungi dari adiknya. Dan apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu dengan penuh marah mengetuk pintunya. Di dalam tersebut telah dibacakan suatu kalamullah, yaitu Al-Quran. Itu surat Toha kurang lebihnya. Karena melihat Sayyidina Umar yang pada saat itu mengetuk dengan
keras. Maka pada saat itu juga panik yang berada di dalam, sehingga disembunyikanlah apa yang telah tertulis kalamullah di dalamnya. Singkat ceritanya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena kemarahannya telah menginjak-injak dari suami istrinya. Namun istrinya tetap memberikan pencegahan atau pembelaan kepada suaminya untuk Sayyidina Umar tidak melakukan yang demikian, karena Sayyidina Umar telah menginjaknya. Yang tentunya dengan pencegahan tersebut menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memukul, bagian riwayat mengatakan menampar dari saudarinya yaitu Fatimah. Hingga Sayyidina Umar pun merasa sangat bersalah tentunya, yang menyebabkan dia pada saat itu berhenti di dalam melakukan tindakan demikian. Yang mana dengan hal tersebut dia ingin mengenal dari apa yang telah dibaca, yang telah ia dengar. Namun adiknya Fatimah memerintahkan untuk bersuci karena engkau tidak suci, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pun mandi, barulah diberikan mushaf atau lembaran Al-Quran, yaitu berupa surat Thaha, yang dibaca dan terhenti pada firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Sesungguhnya aku ialah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga dari hal tersebut telah memberikan cahaya tambahan ke dalam kalbunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tentunya ia ingin bertemu Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan keislamannya. Ketika ia mengunjungi Rasulullah SAW dalam keadaan pedang terhunus dan mengetuk-ngetuk pintu yang pada saat itu ingin bertemu Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Hamzah pun mendatangi dengan memegang kerahnya dan dimasuk ke dalam, dan Rasulullah pun demikian. Namun Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka serentak seluruh para sahabat yang berada di dalam bertakbir atas keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada saat Islamnya Sayyidina Umar, maka telah memberikan suatu kekuatan bagi umat Islam pada saat itu. Dan orang-orang Quraisy tentunya banyak sekali mereka mengalami suatu hal pukulan karena telah keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi dan mengunjungi orang-orang muka Quraisy, tentunya mereka didatangi, mereka hanya masuk ke dalam rumah, tidak bersikap sebagaimana layaknya umat-umat Islam yang tidak seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah kurang lebihnya. Dan tentunya Sayyidina Umar atas Islam ini telah memberikan kekuatan kepada umat Islam pada saat itu bisa menunaikan ibadah kurang lebih di Masjidil Haram. Dulu mereka masih sembunyi-sembunyi, yang melakukan atau berani di dalam melakukan sedemikian biasanya ya Rasulullah SAW, karena pada saat itu Rasulullah SAW pun diberikan pembelaan oleh Al-Muttalib, pamannya sendiri. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat julukan dari Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang memisahkan antara hak dan yang batil. Begitu kurang lebihnya. Alhamdulillah saat ini kita akan masuk di dalam pengenalan ketika Sayyidina Umar telah memeluk Islam. Tentu ada gejolak-gejolak yang berada pada orang-orang Quraisy dan tentunya duta-duta Quraisy. Dan kita akan melanjutkan kisah ini setelah kita berdoa kepada Allah dan meminta keberkahan melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, yang tentunya kita akan mendengarkan dari Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dia berkata, setelah Umar atau Sayyidina Umar telah memeluk Islam, maka Islam ini tampak dan tentunya dakwahnya kepada dilakukannya secara terang-terangan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memeluk Islam, maka dakwah ini sangat tampak dan terang-terangan. Kami pun bisa duduk membuat lingkaran-lingkaran di setiap Baitul Haram dan tawaf di keliling Ka'bah dan berani di dalam mengambil tindakan terhadap orang-orang yang telah akan berbuat kasar kepada kami dan menentang mereka. Itulah yang tampak perubahan yang ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, ia pun berkata, kami merasa kuat ketika setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Buta Quraisy pun tercengang atau tertekun di hadapan Rasulullah SAW. Setelah dari dua pahlawan yang pemberani tentunya memeluk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mendung terasa di kalangan orang Quraisy. Yang mendung tersebut sangat mengganggu bagi orang-orang musyrikin atas kerepotannya di dalam mencari suatu bentuk penyiksaan dan tekanan terhadap orang-orang beriman, orang-orang yang muslim. Mereka berusaha mengajukan berbagai macam penawaran kepada Rasulullah SAW yang memungkinkan agar hal tersebut bisa diajukan dengan satu tujuan, yaitu menghentikan dari dakwah ini. Mereka tidak sadar apapun yang sudah mereka sirami atau mereka lakukan, sebagaimana sinarnya matahari menyirimi, tak akan ada lagi, yaitu arti dari hal-hal yang mereka lakukan bagaikan sehelai sayap nyamuk yang tentunya menghalang dari dakwahnya beliau, yaitu Rasulullah SAW. Tidak heran jika kemudian mereka gagal di dalam mencapai apa yang senantiasa ia harapkan. Ibnu Ishaq menuturkan, aku telah memberitahu kepada Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi. Dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang telah termaksud dari pemuka Quraisy berada di tengah-tengah sekumpulan orang-orang Quraisy. Sementara pada waktu yang sama Rasulullah SAW pun sedang duduk di Masjidil Haram sendirian. Utbah berkata, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika kuhampiri ini Muhammad, berembuk dengannya untuk kutawarkan satu dua hal. Siapa tahu dia mau untuk menerimanya. Sebagaimana di antaranya, lalu kita berikan kepadanya apa yang jika dia mau. Dan dia tidak mengganggu lagi dari kita. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat dari pengikut Rasulullah SAW semakin lama semakin membanyak. Bagus itu wahai Abdul Walid, hampirilah dan ajak ia untuk berembuk, kata mereka orang pemuka. Maka Utbah pun menghampiri dari Rasulullah SAW yang tentunya duduk langsung di hadapan beliau. Lalu berkata, wahai anak saudaraku, engkau termasuk golongan dari kami, dari segi keluarga maupun dari keturunan. Aku juga tahu atas kedudukanmu.
Engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaum, yaitu kepada kaum. Dan dengan urusan itu engkau telah memecah belah persatuan mereka, membodohi dari harapan-harapan mereka, mencela dari sesembahan-sesembahan dan agama mereka, mengingkari siapapun yang telah memasuki dari golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku akan menawarkan atas engkau beberapa hal kepadamu dan engkau bisa untuk memeriksanya. Siapa tahu engkau mau atas menerima apa yang telah sebagian di antaranya yang telah aku tawarkan ini. Beliau pun bersabda, katakanlah, wahai Abdul Walid, biar ku dengarkan. Wahai anak saudaraku, kata Walid, jika engkau menginginkan harta atas harta kekayaan yang sebagaimana sangat banyak, yang tentunya aku berharap sebagai pengganti dari apa yang telah engkau bawa ini. Itu berhenti dari apa yang engkau bawa ini. Maka kami siap untuk menghimpun dari seluruh harta-harta kami untuk diserahkan kepada engkau. Jadi ia menawarkan demikian. Sehingga engkau menjadi orang yang paling terkaya di antara kami. Jika engkau menginginkan dari kami kedudukan, maka akan kami angkat dan kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Dan kami tidak akan menyisakan satupun pengangkatan raja sebagaimana raja kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri, maka kami akan cari obat tersebut bagimu. Dan kami juga siap untuk mengeluarkan seluruh biayanya hingga engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seorang yang bisa untuk mengobati. Dalam lafaz tersebut, kala Utbah selesai dalam bicara ini kepada Rasulullah SAW yang mendengarkannya, maka beliau pun bertanya, apakah engkau sudah selesai di dalam berbicara, wahai Abdul Walid? Ya, jawab Utbah, yang juga biasanya dipanggil Abdul Walid. Sekarang gantilah untuk mendengarkan dari ucapanku. Kata Rasulullah demikian. Aku akan melakukannya. Beliau bersabda Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau membaca Hamim Tanzilu min Rabbir Rahim Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun ila akhiri ayah. Hamim, diturunkannya dari yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaannya di dalam bahasa Arab untuk kaum untuk mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa dari peringatan. Tapi kebanyakan mereka berpaling darinya, maka mereka tidak mau untuk mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru, apa yang telah engkau seru kepada kami kepadanya. Beliau terus membaca dari hal tersebut dengan bertumpu kepada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Utbah pun mendengar dan menyimak apa yang telah beliau baca hingga sampai ayat sajdah. Tentunya lalu beliau sujud, kemudian beliau bersabda, wahai Abdul Walid, engkau telah mendengar apa yang baru saja engkau dengarkan. Setelah itu terserah kepadamu. Utbah bangkit lalu menghampiri dari rekan-rekannya yang saling berbisik-bisik. Kami berani sumpah demi Allah, raut muka Abdul Walid berbeda dengan raut mukanya saat ia pergi tadinya. Apa yang tadi terjadi denganmu, wahai Abdul Walid? Tanya mereka kepada dia yang bergabung pada mereka, itu bergabung dalam kerumunan mereka. Tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah
Tidak pernah ku dengar yang seperti itu sama sekali. Demi Allah, itu bukanlah sebuah syair, bukan juga bukan juga ucapan sihir maupun tenun. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengar tadi benar-benar menjadi berita yang begitu besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya, kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia datang menguasai bangsa Arab, maka kerajaan akan menjadi kerajaan kalian pula, dan kemuliaan pun menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian orang-orang yang paling berbahagia karenanya. Demi Allah, dengan lidahnya dia telah menyihirmu, wahai Abdul Walid, kata mereka-mereka yang telah kumpul. Ini pendapatku tentang dirinya, terserahlah apa pendapat kalian. Itulah yang sontak dibalas oleh Al-Walid. Kurang lebihnya demikianlah yang disampaikan oleh Al-Walid. Jadi ketika umat Islam telah mendapatkan keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah, begitulah kurang lebihnya orang-orang pemuka Quraisy di dalam mencegah berkembangnya umat Islam atau Muslim pada saat itu. Mereka menawarkan harta yang begitu banyak, menawarkan dari apa-apapun yang ingin kemudahan bagi Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad menjawab dengan surat tadi yang tentunya sampainya, yaitu Al-Walid, pun tidak bisa berkata-kata dan ia pun membenarkan apa yang telah ia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kurang lebih demikian di dalam pertemuan kita ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dari kisah selanjutnya, bagaimana perkembangan dari telah memeluk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tentunya sedikit banyaknya kita sudah mendengar tawaran dari orang-orang Quraisy tidak seperti sebelum-sebelumnya. Mereka lebih dengan kelembutan, namun penawaran untuk menghentikan dakwahnya tetap dia pinta lebih utama, karena memang mereka tidak ingin ada perubahan-perubahan di dalam keyakinan pada saat itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika video ini bermanfaat. Silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jika kalian merasa baik video ini, jangan lupa dukung dengan like. Jika ingin mendapatkan notifikasi, silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.